Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jami'an rahimakumullah, yang mana Allah telah memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat badan, sehingga kita semuanya bisa berkesempatan melakukan sholat Jumat bersama-sama. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan kepada besar alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, berikut kepada umat-umatnya. Semoga kita yang berkumpul di sini mendapatkan syafaat ummah darinya. Kita sama-sama mengerti dan menyadari bahwa sekuat apapun manusia, sejatinya ia tetap memiliki kelemahan. Ada sekian banyak hal yang kita tidak mampu menghadapinya. Apakah nasib akhir kita nanti hidup dengan skala yang mudah-mudahan, yang mudah atau berat, merupakan perkara di luar kemampuan kita. Sehingga kita sekarang lagi sehat, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang kita di hari Jumat mempunyai julukan ialah Sayyidul Ayyam, tuannya hari, panglimanya hari. Perbanyaklah kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan kita mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kita bisa selamat menghadapi pertanyaan munkar dan nakir? Tentu di luar kemampuan kita. Sehingga yang menjawab bukan mulut kita. Mulut kita itu dikunci rapat-rapat. Yang menjawab adalah tangan kita, kaki kita, amal kita yang menjawab. Walaupun sekarang kita latihan, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab oleh kita, Allah. Tapi yang menjawab di dalam kubur ialah amal-amal baik kita. Ketika kita banyak sekali melakukan peramalan baik, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, ibadah perintah Allah dilakukan dengan sempurna, ditambah dengan melakukan sunnah, niscaya kita akan lulus di dalam pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita mati, bagaimana nasib anak cucu kita? Tentu harapan kita semoga mereka baik-baik saja, tetap beriman kepada Allah, Islam, perekonomiannya lancar. Namun hal itu juga di luar kemampuan kita, karena yang menentukan nasib punya tidak punya, sehat dan tidak sehat ialah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu,
sekian tahun ke depan, apakah anak cucu kita tetap menikmati negeri yang thayyibatun warabun ghafur, di salah satunya negeri Indonesia, dengan aman, mencari perekonomian aman, beribadah aman, menuntut ilmu aman, dan seterusnya, atau justru akan ada malapetaka. Semua itu di luar kemampuan kita. Dengan demikian, tentu pendekatan yang paling pas untuk hal ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak berdoa, bermunajat, dan merengek di hadapan Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa-doa yang baik, doa secara pribadi maupun bersama-sama, sebab berdoa sangatlah penting. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum," berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Namun ada syarat agar doa kita cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, kita harus membereskan sholat. As-salatu imaduddin. Idza qubilatis sholatu qubilat sa'irul amal, wa idza uddat sa'irul amal. Sehingga sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau bangunan ada tiang, niscaya bangunan akan kokoh. Iman kita ada tiang, Islam kita ada tiang, niscaya keimanan kita akan kokoh. Bila mana diterima sholat kita, niscaya seluruh amal-amal, sedekah, zakat, puasa akan diterima otomatis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seandainya kita mensembronokan, tidak hati-hati melakukan sholat, memakai baju, tidak sampai diikhtiar dulu apakah ini najis ataupun tidak, dan tempatnya apakah ini suci ataupun tidak, sehingga kita sembrono melakukan sholat, niscaya peribadahan, sedekah, zakat, puasa kita akan sembrono. Tidak hati-hati. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW ditanya, ayyudai asma'u qala nabiyyu jawfal lailil akhiri wa dubur sholawatil maktubati. Doa manakah yang paling dengar Rasulullah? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya kasih Allah. Nabi Muhammad SAW berdoa setelah separuh malamnya akhir, dan berdoa setelah setiap sholat fardu. Baik sholat duhur, asar, maghrib, subuh, dan sholat Jumat, kita perbanyak doa. Baik berdoa untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga kita sendiri. Selain itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita juga harus makan dengan makanan dan minuman yang halal. Rasulullah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah ialah Zat yang suci, Ia tidak menerima segala sesuatu kecuali yang suci. Nabi menceritakan seseorang laki-laki yang serius berdoa tetapi selalu melakukan mengkonsumsi urusan makanan minuman yang haram, memakai pakaian yang bukan miliknya, dan sejak kecil juga diberi asupan gizi yang haram, maka tidak mungkin doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita menjaga sholat, kita harus juga menjaga makanan-makanan. Nafkah untuk diri kita, nafkah untuk keluarga kita, istri, putra, putri, cucu. Diusahakan kita mencari rezeki yang halal, sehingga kalau semuanya tersusun dengan rapi, kita sholat akan tenang, makan akan tenang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari makanan yang enak. Makanannya pun itu rezeki kalian, punya kalian, bukan punya orang lain. Barulah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang selalu diucapkan, selalu dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam
pangkatnya Khalilullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Disunahkan kita membaca doa ini 1 kali sehari. Dan doanya kepada dari orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Doaul walidi biwaladi kadu'ain nabiyyi li ummatihi. Mustajabnya doa orang tua mendoakan anaknya seperti mustajabnya doa Nabi mendoakan umatnya. Makanya kita sering-sering berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditambah keimanan kita, ketakwaan kita, solehan kita, diberikan putra putri yang soleh dan solehah, istri kita menjadi solehah, rezeki kita menjadi halal, ditambah rezekinya sehingga kita perekonomiannya maju, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak sekali orang-orang yang menjadi dermawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan dakwah Islamiyahnya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, wal asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi, amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahum ad-darajat wa ra'id lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at. Allahumma ajil rahmata wal maghfirah wa ridha ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wakfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma irfa' 'anna al-ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar was-suyuqa wasyadaida wa su'al fitan ma dara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka la tukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dhikrullahi akbar. Allah Akbar, Allah.